Setelah mengenal sedikit budaya kampung adat Gelar Alam, petualangan di sini kembali saya lanjutkan. Saya coba dulu ini. Ini kentang colek, ini ganteng-ganteng dicolek. Bisa aja, Bu. Kasepuhan Gelar Alam tidak hanya dianugerahi pemandangan alam yang cantik dan tradisi khasnya. Tempat ini juga dikenal dengan hasil pertanian melimpah. Di sini, padi tidak hanya dijadikan sumber pangan, namun juga sebagai simbol kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil tanam padi menjadi sebuah keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Saya Santora, this is Cuca Petualang into the wild. Kasepuhan Gelar Alam, sebuah kampung adat yang terletak di antara hutan Gunung Halimun, menyajikan berbagai hal unik untuk dikulik. Terbingkai indah di antara perbukitan asri, Gelar Alam menyimpan banyak hal. Tapi yang paling kusuka nih, ini beneran damai dan tenang. Kayak beda banget pas kita lagi di kota ya, macet, istri teriak-teriak, sorry baby, sorry. Tapi ini beneran surga banget nih guys. Aduh, so peaceful. Berkunjung ke Gelar Alam, saya dibuat kagum melihat puluhan bangunan khas yang menjadi ikon tempat ini. Luit merupakan bangunan khas yang berfungsi sebagai lumbung padi yang menjadi harta karun bagi masyarakat sekitar. Di Kasepuhan Gelar Alam, luit menjadi simbol filosofis mendalam. Sebagai rumah sakral bagi padi, menjaga dan memperbaiki luit menjadi bagian spiritualitas bagi masyarakatnya. Jadi guys, hari ini saya beruntung banget nih. Kita bisa lihat nih memproses untuk bikin luit ya Mang? Lumbung atau leit. Lumbung atau luit. Leit. Proses pembangunan luit masih tradisional, mengikuti warisan leluhur. Meski terbuat dari kayu nangka dan anyaman bambu, luit terbukti bisa menjaga simpanan gabah bertahun-tahun. Oke, 1, 2. Harus begini pegangnya. Ya. Kayak begini. Ya, Terus ini habis yang itu lemparin. Ya, kalau ini tangan yang kiri sebelah sini, yang kanan sebelah ini baru dilemparin. Sebentar Abah, Ya. ngapain harus lemparin? Mending gini aja. Siap Bang. Siap Bang. Nah, ngapain harus lempar-lempar kayak gitu? Tinggal dikasih gitu aja kan? Kan udah atas. Kali ini saya akan membantu memasang bagian atap luit yang baru. Di Kasepuhan Gelar Alam sendiri, setidaknya ada 65 bangunan luit yang sudah ada. Ini belum termasuk kampung-kampung adat lainnya yang berpusat pada Kasepuhan Gelar Alam. Aduh, mereka makin tinggi lagi, saya nggak bisa kasih. Oke, ya udah, saya harus lemparin deh. Ya udah Bang. Ready, 1, 2, 3. Woi, lihat nggak tuh, Bah? Nyampe dong. Baik. Meski atapnya menggunakan daun kirai dan ijuk, namun cara ini terbukti efektif menjaga gabah dari panas dan hujan. Ini luar biasa sih, kayak ternyata mereka warga Gelar Alam ini amang saya nih, di sebelah saya, dia tuh bisa kelar ini 1 hari, dalam 1 hari doang. Ini luar biasa, padahal susah loh. Ya, pemasangan atap luit dilakukan secara gotong royong. Susun lapisan demi lapisan daun kirai yang sudah dibentuk, setelah itu tambahkan ijuk.
Untuk hasil maksimal, bagian atap diikat menggunakan serat bambu. Ada yang unik bagi saya. Bagian atas Louis terdapat akses pintu dengan ukuran cukup kecil. Dari sinilah gabah akan masuk atau keluar. Oke Abah, saya pengen mau periksa dulu ya di dalam. Oke, saya mau periksa dulu ke dalam. Nah, ini stabil nggak ya? Harusnya aman lah ya. Ini lumayan kuat kok. Ada apa ya di sini? Wah, dalam juga ya. Nah nih, mari kita masuk. Apakah saya muat? Kurang muat. Aduh, kebaikan makan. Wow, mereka bikin ini buat bisa stok padi sampai nggak tahu tuh berapa tahun. Dan ini tuh emang padinya tuh emang ternyata sustainable banget di Gelar Alam. Biar untuk warga-warga Gelar Alam, kalau misalnya mereka butuh padi, mereka bisa ke salah satu rumah-rumah tradisional ini. Ya, disinilah hasil panen padinya akan disimpan. Look at this. Ini banyak banget space untuk taruhan padi untuk puluhan tahun ya. Dan ini tuh bisa untuk jadi stok, di keep stock ini padi-padi untuk warga-warga di Gelar Alam. Jadi itu emang, ya itu kenapa mereka bisa sustainable banget sama padi-padi mereka. Emang luar biasa, unik. Tapi lihat aja nih, dari tembok-temboknya. Lihat tuh, beneran ketutup banget. Biar bisa diproteksiin juga padi-padinya. Bisa dari hewan, bisa dari hujan juga. Matahari, ya kalau ini semua ketutup sih juga ketutup sama matahari. Jadi emang ini udah sustainable banget dan juga udah safe place banget untuk padi-padinya mereka. Alright, so ini kita sudah liatin apanya di dalam, apanya di luar. Tapi ini yang paling susah nih. Keluarnya gimana? Bentar ya. Saya pikir dulu. Bentar. Satu. Bang, kenapa sih kaki kalian pada kecil banget? Sekarang cara berdirinya gimana ya? Tolong! Nah, sekarang saya lagi bantu Abah untuk nunjal. Gara-gara ini sudah jadi sekarang leluitnya. Jadi ini harus bantuin Abah. Nah, banyak juga. Bangunan Louis yang sudah jadi siap untuk diisi pasukan padi. Kegiatan ini dikenal dengan istilah ngunjal. Proses ini cukup berat, mengingat gabah hasil panennya yang tidak sedikit. Ayo Bah, masih semangat. Ternyata ini kelihatannya emang agak light ya, tapi ini beneran lama-lama tuh makin berat. Tapi it's okay. Hitungnya juga olahraga kan, biar makin kuat. Kepemilikan Louis juga menjadi identitas sosial tiap pemiliknya. Satu rumah mampu memiliki lebih dari satu bangunan Louis. Jumlah inilah yang dijadikan penanda kesejahteraan tiap pemiliknya. Ini ada berapa jenisnya? 3 warna. Ada 3 warna. Warna itu ada apa aja namanya? Kuning,
hitam. Nah, ini putih. Tuh, ini yang putih nih. Kalau ini yang putih. Kalau yang hitam yang mana, Bah? Kalau ini lebih ke kuning. Oh. Jadi ini lebih ke hitam, ini ke kuning. Nah, makin berat nih. Berdasarkan penelitian, dari 168 jenis padi yang ada, setidaknya ada 154 jenis padi yang bisa tumbuh di Gelar Alam. Dalam kurun 1 tahun, panen padi di Kasepuhan Gelar Alam bisa mencapai 700 sampai dengan 800 ribu ikat pocong padi. Nah, ini sebenarnya yang paling sulit. Soalnya harus lemparin pakai tenaga. Soalnya harus lemparnya tuh agak ke atas ya. Siap, Bang? Saya udah nggak ada tenaga lagi, udah kebanyakan di sana tadi. Tapi ini emang bikin capek banget ya, Bang. Gara-gara ini tuh ternyata satu bungkus bisa sekitar 1.500 ini ya, pocong ya, Bang. Nah. Ternyata proses mengunjal padi ke dalam lewit lumayan sulit bagi saya. Dibutuhkan tenaga ekstra. Saya coba dulu ini. Ini kentang colek, ini ganteng-ganteng dicolek. Bisa aja, Bu. Capek. Oke, jadi kalau beras sama padi sudah siap, sekarang waktunya untuk ngarumpuk. Ngarumpuk ya namanya, Bu. Ini agak... Ini ternyata kadang-kadang kita suka bikin musik, kadang-kadang cuma dipukulin aja berasnya. Semangat terus, Bu. Proses penumbukan gabah menjadi bulir-bulir beras juga masih dilakukan secara tradisional. Nutupare atau ngarumpung biasanya dilakukan beramai-ramai menggunakan alat tradisional yang dikenal dengan alu dan lesung. Karena dikerjakan bersama-sama, suasana hangat langsung saya rasakan. Apalagi ditambah dengan musik gegendek yang dihasilkan dari alat tumbuk. Nah, kalau ibu-ibu ini lagi bikin musik, suaranya musik, saya sebenarnya tuh pengen mau joget, tapi saya nggak boleh katanya. Katanya nggak boleh, katanya harus kerja, harus bantuin. Di sela-sela kegiatan tumbuk padi, saya diajak oleh ibu-ibu untuk sekedar istirahat sejenak. Aduh, ini udah capek, saya sama ibu-ibu udah kerja seharian, tapi ini sekarang waktunya sudah untuk istirahat dulu. Jadi kita ada apa nih, Bu? Ada makanan, pisang, sama talas. Lontong, pisang, sama talas. Ini dicocol sama sambal. sama sambal apa nih? Sambal terasi. Terasi. Terasi dibikin sendiri, Iya, sendiri. khas Gelar Alam. Coba deh. Silakan. Ini ada banyak banget cemilan. Milan kentang colek. Kentang colek. Iya. Ya udah, saya coba dulu ini. Ini kentang colek, ini ganteng-ganteng dicolek. Bisa aja, Bu. Obrolan hangat dan penerimaan saya di sini pun langsung tercipta. Yang luar biasanya, yang saya baru belajar nih dari Gelar Alam, itu gotong royongnya. Tradisi gotong royongnya emang selalu harus kerja tapi masih senyum-senyum, seru-seruan, masih ngobrol, dan masih kerasa banget bersamanya ya di Gelar Alam. Ayo, Bu, temenin makan saya dong. Yang saya sendiri dong. Saya nggak enak diliatin terus nih.
Nah, ini pakai sambal terasi, pakai lontong. Enak. Enak juga. Enak. Enak pisan. Bagian padi yang sudah halus kemudian masuk proses tampi guna memisahkan bagian kulit gabah dengan beras yang sudah jadi. Kegiatan ini terus dilakukan sampai pasokan beras yang dihasilkan dirasa cukup. Jadi ini kita lagi numbuk padi dan ini kalau di Gelar Alam itu tuh nggak bisa pakai yang modern, jadi nggak bisa pakai mesin. Kita lebih pengennya tuh numbuk tapi tradisional, biar lebih Indonesia. Nutupare memiliki makna filosofis seperti kegotong royongan, rasa syukur, dan kebersamaan dalam masyarakat. Nah, sekarang ini padinya sudah ditampi. Nah, terus ini baru hasilnya. Itu baru aja kita baru lihat, sudah tahu prosesnya kayak gimana. Dan itu bener-bener bikin kita nyadar kita harus respect sama food ya. Soalnya tuh emang you have to give more respect for the food biar kita apresiasi ibu-ibu pagi-pagi tiap hari bikin kayak gini-gini. And also the process ya untuk satu Gelar Alam makes you appreciate food and also appreciate how Gelar Alam do things. Nah, akhirnya sekarang ini pengen mau cobain beras khas Gelar Alam. Ibu, kayak gimana nih masaknya? Ini lagi masakin apa nih semua? Mau bikin nasi kebuli. Hah? Nasi kebuli? Emang ada di Gelar Alam? Ada ciri khas di sini. Ciri khas tapi mirip nggak tuh sama yang dari Arab? Enggak. Enggak? Cuma spesial. Spesial? Bedanya tuh apa? Nanti kita ya bikin. Jadi Wede, dibikin tebak-tebakan. Saya suka nih, Bu. Oke. Olahan kuliner khas Gelar Alam menjadi daftar wajib coba saat berkunjung. Salah satunya nasi kabuli. Masakan ini biasanya hanya bisa ditemui saat adanya tradisi adat. Beruntung saya bisa mencicipinya sekarang ini. Selagi berasa dikukus, tercium aroma resep rahasia masakan ini. Rupanya dari kelapa parut yang disangrai. Mencoba membantu, saya menyiapkan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, cabai, dan pelengkap lainnya. Tapi bener-bener saya pas udah di Gelar Alam, saya tuh lebih koneksi sama Indonesia. As weird as that sounds. Itu tuh kalau di sini emang bener-bener semuanya tuh kayak tradisional, lakunya semua tradisional. Juga alam-alam di sini juga pada rasa Indonesia banget. Dan juga orang-orang Gelar Alam, mereka bener-bener udah jadi making it feel at home di sini untuk saya. Iya kan, Teh? Iya. Haluskan kelapa yang sudah disangrai. Sementara itu, aneka lauk pelengkapnya disiapkan. Angkat nasi yang sudah matang, kemudian aduk sampai tekstur nasi benar-benar pulen. Jangan lupa, rebus daging ayam sampai benar-benar matang. Lanjut, masak bumbu, masukkan semua bahan, aduk sampai bumbu meresap. Jadi habis semua udah dimasak, ini sekarang lagi diaduk-aduk. Nih, baru dicampurin semua, kentang, sambal, rempah, daging, kelapa juga sudah. Nah. Aromanya langsung wangi banget. Langsung lapar. Nah, diaduk juga ayamnya. Khas Gelar Alam. Sekilas, nasi kabuli ini berbentuk mirip dengan nasi tumpeng. Bedanya, penyajian lauk pauk nasi kabuli ini justru berada di dalam gunungan nasi. Cetak nasi, kemudian angkat-angkat agar nasi kabuli padat. Ditutup dengan sedikit tiupan, nasi kabuli ini siap dihidangkan. Bu, itu sekarang mau ngapain?
biar Wah. cepet mateng. Oh, biar cepat mateng. Kira mau performa api kan. Siapa tahu. Nasi kabuli paling nikmat disantap selagi hangat. Apalagi di tengah cuaca kasepuhan gelar alam cukup dingin. Ini aromanya emang bikin saya nggak sabar banget untuk langsung makan. Ini kita udah dapet. Apakah kita makan aja bersama, Ibu, Teh? Sama ya nyobain. Oh, Coba dicoba dulu. langsung makan. Gimana? Langsung rasa semua rempah-rempah tadi ada. Itu semua kerasa. Emang seger, enak. Aduh, untungnya kita masuk banyak ya, Bu. Wah, begitu disajikan, aroma nasi kabuli khas gelar alam menyeruak harum, membuat nafsu makan saya bertambah. Nah, sebenarnya Bu, ini sebenarnya kan tadi udah dibahas ya. Ini nggak sering dimasakin kan, Ya, tiap hari. Nah, jadi itu saya lucky banget. Saya udah terima kasih banyak ya Bu, Teh sudah biarin saya nginep di sini dan sejak udah lama di sini, akhirnya kita bisa ketemuin nasi kabuli khas gelar alam. Nasi kabuli gelar alam kaya akan rempah, rasanya sangat gurih dan lembut. Bentuk nasi kabuli seperti gunungan menjadi simbol akan kebersamaan, doa, dan persembahan. Nah, habis makan dan kenyang, ini habis itu kita langsung pengen mau ekspor di kesepuhan gelar alam. Let's go! Tapi makan dulu. Habisin Bu. Kita udah banyak effort masak ini. Yuk Kang, mendingan kita makan aja, soalnya harus makan pas lagi masih panas. Nah, itu yang paling sedap. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat gelar alam masih menjalankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Mencoba tinggal dan melebur dengan masyarakat gelar alam, saya diajarkan sejumlah kegiatan dan tradisi lain yang tak kalah menarik. Mang Junen, Mang Adam, kita mau ngapain? Mau nyair. Nah, ini sebenarnya saya tuh nggak tahu nyair itu apaan sebenarnya. Dan ini sebenarnya itu cuacanya bagus untuk nangkepin hewan katanya. Tapi saya nggak tahu hewannya apaan. So, let's just take a look ya. Let's go. Woo! Nyair adalah kebiasaan warga masyarakat gelar alam untuk menangkap hewan yang ada di sawah sebelum masa tanam padi. Oh, Tradisi nyair, semua pada nyair. Kalau udah musim, pada nyair tuh. jadi emang isi lele Iya, sama belut itu biasanya ngumpetnya di sini. iya. Oh, Ya, lubang-lubang kecil biasanya. Saya kiranya itu cuma bisa nyarinya di pantai. Ternyata di padi juga bisa ketemu. Dengan nyair, tanah di sawah akan kembali gembur karena terinjak saat pencarian. Iya, di tengah cuaca hujan nampaknya tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan nyair. Nah, ini ada belut. Ternyata proses nyair tidak semudah yang saya pikir. Butuh kepiawaian menggunakan alat agar ikan dan belut terperangkap. Tapi yang saya heran nih, Mang Junen sama Mang Adam, mereka tuh udah biasa banget. Jadi tuh matanya tajam. Mereka bisa dapat, udah berapa tuh?
Ini udah 5, 4. Saya kayaknya cuma nonton aja kali. Nanti makannya saya bantu makan aja. Tapi saya berusaha untuk dapat at least 1, at least 1. Beberapa kali mencoba, saya masih gagal. Sepertinya butuh usaha yang lebih semangat nih. Setelah beberapa lama, akhirnya belut dan jenis ikan sawah lainnya satu persatu kami dapatkan. Rasanya benar-benar senang sekali. Kang Adem, Kang Junen, ini kan saya sudah dapat. Saya sudah dapat nih. Apa kita langsung masak aja? Daripada dingin di sini. Kita udah dapat lah, udah cukup untuk kita bertiga. Ya, yuk. Wuhuu, dapat belut. Walau hasilnya tidak terlalu banyak, hasil nyair yang kami lakukan kali ini cukup untuk diolah sebagai hidangan pengganjal perut. Nah, habis hujan-hujanan, emang udah enak banget untuk start a fire ya. Kita udah mulain api, dan ini mau sekalian nih, masak singkong. Karena enak banget nih. Bisa. Sambil menghangatkan diri di perapian, Kang Junen dan Kang Adam mengajak saya untuk mencoba mengolah belut dan ikan menjadi sajian pepes bambu. Untuk bahan-bahannya terdiri dari bumbu dapur, ikan, belut, dan tambahan terubuk. Sembari mempersiapkan bahan-bahan, saya mencoba mengolah singkong bakar untuk tambahan. Enak banget. Coba ya, kita cobain. Itu ikan sama belutnya, sama segala macam, itu masukin bambu. Iya, masukin sama bumbu-bumbu, masukin sini, nanti ada di situ, tunggu sampai matang. Bakarnya kayak gimana tuh? Nanti dia masuk tunggu aja. Jadi itu semua dimasukin. Ya, Kok agak itu malah bikin lebih gampang sebenarnya. Mengolah makanan langsung di tengah sawah menjadi pengalaman baru bagi saya. Suasana begitu nyaman di tengah udara khas Gelar Alam yang dingin. Tidak menunggu lama, olahan pepes bambu yang dibuat sudah matang, siap untuk disantap. Rasanya benar-benar sudah gak sabar. Nah, yuk kita mari aja kita bagi. Yuk, Kang. Oh, terima kasih banyak. Saya kan paling suka sama kuah kan. Tambahin kuahnya masih banyak. Yuk, Kang, mendingan kita makan aja. Soalnya harus makan pas lagi masih panas. Nah, itu yang paling sedap. Saatnya menyantap pepes bambu. Aromanya harum, potongan ikan dan daging belut sangat lembut ditambah dengan potongan terubuk. Ini nih belutnya nih. Belutnya agak susah tadi nangkepnya. Tuh, kita campurin sama singkong. Mari makan. Enak banget. Di sini saya belajar menghargai betapa berartinya setiap makanan yang bisa kami dapatkan dari alam. Jadi ternyata tuh pas pertama kali lihat tuh belut, apalagi pas habis ditangkap, itu tuh agak ragu-ragu coba makan. Tadinya nggak sanggup, tapi pas sudah dicobain, habis dimasak, itu beneran enak banget. Wah, luar biasa nikmat. Petualangan saya kali ini benar-benar mantap. Abah, Mama,
Permisi, saya izin, saya harus balik pulang ke Jakarta. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak sudah terimain saya untuk menginap, tapi juga biarin saya explore juga, dan juga ini saya rasa banget kayak rumah kedua. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak. Permisi. Saya emang agak sedih ternyata, tapi saya bangga banget dan senang gara-gara saya dapat rumah kedua di sini. Saya nggak tahu kapan lagi saya akan balik, tapi saya akan berusaha untuk balik lagi. Soalnya Gelar Alam emang luar biasa. Oh, lagi coba nggak sedih. Petualangan saya di kaki Gunung Halimun, Kasepuhan Gelar Alam di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi berakhir sudah. Namun kehangatan masyarakat Kasepuhan Gelar Alam tidak akan pernah saya lupakan. Kekhasan tradisi dan budaya dibalut dengan alam dan memukau akan selalu saya bingkai dalam ingatan. Gelar Alam bukan hanya sebuah kampung adat, namun cerminan akan kehidupan sesungguhnya. Dari Kasepuhan Gelar Alam, saya belajar jika manusia dan alam menjadi satu bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan. Banyak pelajaran baru yang saya dapatkan. Gelar Alam menjadi salah satu bagian yang melengkapi cerita hidup saya. Saya Shannon Santura. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.